Nasib malang tengah menimpa keponakan pedangdut Nazar Sungkar dan istrinya Haja Musdalifah. Keponakan mereka yang berinisial DR yang baru berusia 16 tahun ini diduga menjadi korban malpraktik sebuah rumah sakit terkenal bertaraf internasional di kawasan Karawaci, Kota Tangerang. Merasa dirugikan, ayah DR Ahmad Haris yang tak lain adalah kakak ipar Musdalifah ini melalui kuasa hukumnya menggugat rumah sakit tempat anaknya pernah menjalani perawatan ke Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Dan tidak hanya itu saja, ia juga meminta uang ganti rugi senilai setengah triliun rupiah sebagai bentuk ganti rugi atas kejadian ini. Tapi benarkah jika Nazar dan Musdalifah sendiri justru kaget dengan tuntutan yang telah diajukan oleh sang kakak? Pada tanggal 7 Agustus 2014 kemarin kami mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit S di Pengadilan Negeri Tangerang. Perbuatan melawan hukum yang kami maksud di sini adalah bahwa Rumah Sakit S telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99. Gugatan ini pada pokoknya kami meminta ganti rugi sejumlah uang, baik primer dan baik material dan imaterial. Materialnya jelas adalah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama perkara ini bergulir. Nah, materialnya adalah hal yang sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang. Kalau untuk nilai untuk gugatan imaterial kalau imaterial kami supaya ada kepastian hukum, kami menggugat senilai 500 miliar rupiah. Menyatakan menduga ada dugaan malpraktek yang dilakukan oleh oknum dokter di rumah sakit tersebut. Ya dengernya tadi pas aku lihat di BB ada broadcast nama aku sama nama Mas Nasar. Ya aku kaget lah. Karena di pihak keluarga besar saya nggak ada untuk gugat. Yang penting ponakan saya semua. Pokoknya nggak minta apa-apa dah, yang penting aku minta ponakan aku cepat sembuh, cepat dia bisa jalan. Aku bingungnya aku yang nggak gugat, jadi aku cengang-cengong. Ya mungkin dari pihak bapaknya menggugat, tapi dari pihak keluarga besar saya nggak ada. Berdasarkan penuturan Ahmad Haris, penyebab anaknya harus menjalani perawatan di sebuah rumah sakit ternama itu adalah akibat tertabrak sepeda motor pada tanggal 24 Mei 2014 lalu. Saat itu DR yang mengalami luka-luka sempat dibawa ke dua rumah sakit swasta. Namun kedua rumah sakit tersebut menolak menangani dan justru memberi rujukan ke rumah sakit berinisial S ini. Dan setiba di rumah sakit S ini, DR pun dianjurkan menjalani operasi untuk menyembuhkan luka akibat kecelakaan yang dialaminya. Tapi apa daya, berharap bisa memperoleh kesembuhan, kaki DR justru melepuh hingga akhirnya membusuk dan mengeluarkan belatung. Penanganannya karena memang begitu kelar operasi, anak saya itu dibawa ke ruang ICU. Dibawa ke ruang ICU. Dan saya melihat ini ada 2 hari atau 3 hari di ruang ICU ya kan. Terus kita tarik, kita pindah-pindahkan di ruang rawat inap karena menurut saya anak saya kondisinya cuma patah tulang gitu. Sehingga badannya sehat gitu. Kenapa harus di ruang ICU gitu kan. Nah itulah akhirnya kita bawa ke ruang rawat inap ya kan. Dan di sana saya lihat ada hal yang memang penanganannya kurang orang baik. Contohnya tadi saya bilang, ketika dia memberikan obat Wondress yang dari bahan elastis itu, terus mereka bungkus lagi dengan perban yang juga bahannya juga saya lihat dari yang kurang begitu ada udara. Setelah itu dikasih selimut pemanas. Nah itulah timbulnya, makanya bengkak timbulnya. Kalau di Indonesia itu timbulnya bengkak luka bakar. Saya pertanyakan, kenapa kok seperti ini? Kata dokternya bahwa itu juga ntar juga baik kok, gitu kan. Yang sangat saya kecewa begitu saya bawa pulang, ternyata ada belatungnya. Kata dokternya bahwa belatung itu buat pengobatan. Nah di sini yang sampai sekarang saya tidak bisa. Upaya hukum yang ditempuh Ahmad Haris, kakak ipar Musdalifah ini adalah klimaks dari usahanya yang telah mencoba pendekatan persuasif dengan pihak rumah sakit dan dokter yang menanganinya. Terlebih selama menjalani pengobatan anaknya selama 9 hari, Ahmad Haris telah mengeluarkan uang hingga 295 juta rupiah.
Namun bukan kepastian dan tanggung jawab soal kondisi anaknya yang ia dapat, Ahmad Haris justru mendapat jawaban yang kurang memuaskan. Lantas, kecewakah Nazar dan Musdalifah atas tindakan Rumah Sakit S ini hingga akhirnya membuat sang keponakan tak lagi bisa bersekolah? Kebetulan kalau kita sebenarnya pada awalnya karena memang anak kita ini sedang sakit, prinsipnya cuma anak kita ini sembuh pada awalnya gitu kan. Namun setelah kita ada sedikit beberapa kali ada pertemuan ya kan, beberapa kali ada pertemuan dengan rumah sakit tersebut ya. Kelihatannya nih malah dia menganggap ini adalah kesalahan kita sebagai orang tua membawa pulang paksa gitu. Kalau aku sih ya kebetulan kan selalu apa-apa itu berpikirannya secara realistis gitu ya. Jadi tidak pernah tidak pernah melihat orang sisi negatif gitu ya. Salah namanya hidup, aku nggak perlu kecewa. Yang penting saya bisa terhubung. Yang penting anak ponakan saya sembuh. Saya nggak mau banyak bicara. Apa ya? Kalau setahu aku sih rumah sakit sih menangani orang yang sakit. Kita datang ke rumah sakit untuk menyembuhkan seseorang. Ya diagnosanya ya benar lah. Melihat kondisi DR yang malang, sebagai paman dan tante, Nazar dan Musdalifah begitu prihatin dengan keadaan kaki DR yang belum juga membaik. Bahkan sebagai wujud kepeduliannya, Musdalifah sengaja menyuruh keponakannya itu untuk tinggal di rumah mewahnya selama menjalani proses penyembuhan. Namun benarkah jika Nazar dan Musdalifah tak mendukung usaha kakak iparnya yang telah menggugat rumah sakit ternama itu senilai 500 miliar rupiah? Karena dirawat terus, pokoknya nggak minta apa-apa dah, yang penting aku meminta ponakan aku cepet sembuh, cepet dia bisa jalan. Makanya aku juga di sini di tengah sama tengah, tidak kemana, tidak apapun yang terjadi gitu ya, aku tidak pernah mau berasumsi harus bilang oh dengan begini harus begini, aku santai aja gitu. Dan kalaupun orang mau memberitakan apapun terus mengajak untuk seolah-olah supaya ikut apa yang diinginkan, aku lihat dulu. Kesibukan Ruben Onsu sebagai presenter juga komedian membuat dirinya jarang berada di samping Wenda Tan. Bahkan di momen terpenting Wenda saat bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang putri Jepang. Lantas kemanakah Ruben? Benarkah jika Wenda kesepian hingga perlu cara untuk mengusir rasa stres?